Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat Hari Paskah, kita bersyukur Kristus telah bangkit dan menjadi penyelamat bagi kita semua, bagi umat manusia, dan juga merupakan kasih yang besar Dia bangkit dan menuntun hidup kita. Kita akan bersama-sama untuk bersekutu dalam doa malam ini. Namun sebelumnya kita akan menaikkan dulu doa kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan beri terima kasih karena Engkau telah menyatakan kasih yang sempurna kepada kami semua dengan berkorban di kayu salib, dan pada hari ketiga Engkau bangkit, dan Engkau mengalahkan maut, dan Engkau menjadi terang dan penuntun hidup kami. Sebentar ini kami akan bersama-sama bersekutu untuk doa malam, kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan suatu pujian dengan judul Surya Hidupku. Kristus yang telah bangkit menjadi terang bagi hidup kita, dan kita memandang kepada Kristus, mengikuti jalan yang Kristus telah sediakan bagi kita, jalan keselamatan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Saudara-saudara, mari sekalian kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan pengorbanan yang begitu besar
atas ganti dosa kami, dan Engkau telah mengalahkan maut, bangkit pada hari yang ketiga. Pada saat ini, kami bersama-sama ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami akan berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang berjalan. Kiranya Tuhan yang menuntun, memimpin semua proses vaksinasi. Tuhan memberikan hikmat kepada pimpinan kami, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya. Tuhan memberikan kuasa dan hikmat juga kepada tenaga medis yang menjalankan vaksinasi ini, sehingga vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi pemulihan kesehatan banyak orang. Dengarlah doa kami, Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk jemaat yang sedang sakit, sedang lemah tubuh. Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah jemaat yang sedang sakit dan lemah tubuh. Biarlah kuasa Tuhan melingkupi mereka, menyembuhkan mereka, melegakan mereka, menguatkan mereka. Dan Tuhan juga yang memberkati apapun upaya pengobatan yang mereka lakukan, baik melalui dokter yang mereka temui, melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, ataupun melalui kuasa tak Tuhan yang menjamah mereka, sehingga kesembuhan dapat terjadi bagi jemaat-Mu. Dengar doa kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang masih dalam studi online. Kiranya Tuhan memberikan mereka damai sejahtera, sukacita dalam melaksanakan studi mereka, sehingga waktu-waktu yang mereka lalui boleh bermanfaat bagi mereka untuk menimba ilmu dan menjadi berkat pada saatnya nanti bagi banyak orang. Dengar doa kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk karya pengabaran Injil dalam situasi yang masih pandemi ini. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada semua orang yang berupaya mengabarkan kabar baik. Tuhan Yesus telah bangkit dan menjadi penyelamat bagi masing-masing orang. Engkau berkati mereka yang mengupayakan pengabaran Injil yang banyak dilakukan secara online saat ini, dan juga Engkau berkati kebaktian-kebaktian persekutuan doa yang dilakukan secara online, agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, demikian doa kami yang jauh dari sempurna, dan kami mau sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang dengan tema tahu bersyukur. Dalam hidup ini sudah sepantasnya kita bersyukur karena Tuhan sudah begitu baik menjaga, memberkati kita. Sebelumnya kita akan naikkan suatu pujian pengiring firman Tuhan dengan judul Siapakah Aku Ini Tuhan.
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu malam ini. Di dalam ibadah mesbah doa, kami mendapat kesempatan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita, yang malam hari ini saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan dan jemaat silakan untuk mendengarkannya bersama-sama. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Malam hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama bicara tentang tahu bersyukur. Setiap kita dari sejak kecil, saya ingat orang tua itu seringkali menanamkan, mengajarkan kepada anak-anaknya, ketika ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, jangan lupa ucapkan terima kasih. Ketika ada orang yang memberikan sesuatu, sudah sepatutnya, sudah sewajarnya untuk kita mengucapkan terima kasih kepada dia. Itu sebagai ucapan syukur kita atas pemberian yang telah diberikan oleh seseorang. Dan ini penting sekali untuk kita tanamkan dari sejak dini kepada anak-anak kita. Seringkali manusia tidak bisa bersyukur ketika dia sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan, karena dia anggap itu sesuatu yang wajar dia peroleh. Sehingga bagi dia untuk mengucap syukur kepada Allah menjadi sesuatu yang begitu sulit untuk dia ucapkan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama seperti apa yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19, sebuah kisah yang dicatat di dalam kitab Injil tentang bagaimana orang-orang meresponi atas pertolongan Tuhan, atas mujizat yang telah mereka alami, bagaimana respon mereka kepada pribadi yang telah melakukan mujizat itu, dalam hal ini pribadi Tuhan Yesus. Menarik kalau kita baca. Dikatakan bahwa suatu kali Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia dalam perjalanan menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Mungkin kita bertanya, kenapa Yesus sampai menyusuri jalannya seperti ini? Bukankah jalan yang lain masih banyak? Pada peristiwa ini, Yesus sengaja melewati daerah yang bagi kebanyakan orang daerah yang gak lazim untuk dilalui. Tetapi waktu hari itu, Yesus sengaja melewati daerah perbatasan itu. Perbatasan antara Samaria dan Galilea ketika Yesus akan berangkat menuju ke Yerusalem. Yang menarik dikatakan, ketika Yesus hadir melewati daerah itu, dia menjumpai ada 10 orang kusta. Kenapa 10 orang kusta ini bisa ada di tempat yang seperti itu? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah terasing dari kehidupan bermasyarakat. Mereka dianggap orang-orang yang najis karena mereka mengalami atau menderita kusta. Dan di dalam kehidupan bermasyarakat mereka sudah dianggap orang-orang yang sudah tersingkirkan. Sehingga mereka harus berada di tempat yang terasing, yang jauh dari pemukiman penduduk di sana. Jadi ketika Yesus lewat di daerah itu, dikatakan datanglah 10 orang kusta ini menemui mereka. Menemui Yesus dan murid-murid sedang lewat itu. Dan ketika mereka mau bertemu dengan Yesus, dikatakan mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa? Karena mereka kusta. Ada aturan yang jelas bahwa orang yang berpenyakit kusta tidak boleh hidup berdekatan dengan orang yang sehat. Karena ketika dia mau mendekat, orang yang sehat ini berhak untuk mengambil batu melempari orang kusta ini supaya mereka menjauh, dan kalau bisa ketika mereka tetap memaksakan diri untuk mendekat, mereka akan dirajam dengan batu sampai mati. Jadi ketika mereka tahu bahwa Yesus akan lewat, mereka berteriak kepada Yesus. Kenapa mereka berteriak? Karena jaraknya jauh. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah Yesus peduli dengan teriakan orang kusta ini? Ternyata Yesus peduli. Meskipun dia dalam perjalanan jarak yang cukup jauh, ketika orang kusta ini berteriak kepada Yesus, Yesus mendengar teriakan mereka. Terus apa yang Yesus lakukan?
Dikatakan, Yesus memandang mereka, memandang orang yang berteriak kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Menarik kalau kita baca di dalam catatan Alkitab, waktu Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, caranya itu berbagai macam. Bukan hanya satu cara. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta, Yesus meludah di tanah, lalu dia mengaduk-aduk tanah itu dengan air ludahnya dan dia mengoleskannya di mata orang buta itu. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, dia memegang tangan orang lumpuh untuk membantu dia berdiri dan orang itu disembuhkan dari lumpuhnya. Tapi dalam peristiwa ini beda. Ketika ada orang kusta berteriak kepada Yesus, minta pertolongan kepada Yesus untuk disembuhkan, Yesus tidak menghampiri, menjamah, atau menyentuh bagian tubuh orang kusta ini. Tidak. Yang Yesus lakukan, dia cuma berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Waktu orang-orang kusta ini mendengar apa yang Yesus perintahkan untuk mereka pergi memperlihatkan diri kepada imam, dikatakan mereka segera melakukan itu. Tidak ada keraguan bagi mereka. Mereka percaya atas apa yang Yesus katakan. Mereka segera berangkat untuk menjumpai imam. Ini membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus yang memberikan perintah itu. Karena risikonya besar. Jangankan menghadap imam, bertemu dengan orang biasa saja risikonya terlalu besar bagi orang kusta. Mereka bisa dilempar dengan batu. Apalagi saat ini mereka disuruh untuk menjumpai para imam. Risikonya lebih besar lagi. Tetapi mereka percaya bahwa Yesus yang berkata seperti itu, Yesus yang akan menunjukkan kuasanya. Dan mereka pergi untuk menjumpai imam-imam. Terus dikatakan dalam perjalanannya, mereka semua menjadi tahir. Wah, luar biasa. Ketika kita bicara tentang pribadi Yesus, pribadi Allah yang maha kuasa, segala hal dapat dia lakukan, mujizat-mujizat besar dapat dia lakukan terhadap orang-orang yang berseru minta pertolongan kepada Yesus. Tidak ada sesuatu yang sukar bagi Tuhan untuk menolong kita. Ketika kita berseru, waktu kita mengalami kondisi yang sulit, waktu kita mengalami kondisi yang sangat terjepit, kita berseru kepada Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk menolong kita. 10 orang kusta ini dikatakan mereka semua sembuh. Tetapi ketika mereka sudah mengalami kesembuhan itu, mengalami mujizat Tuhan dari pribadi Yesus yang menyembuhkan mereka, apakah mereka tahu bersyukur? Dicatat di dalam Alkitab, dari 10 orang kusta ini dikatakan satu orang kusta, ketika dia tahu bahwa dirinya telah tahir, telah sembuh, dikatakan dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bagi kita kan aneh juga ini. 10 orang kusta ini mungkin ada di antara mereka orang Yahudi, ada juga di antara mereka orang Samaria. Tapi dari 10 orang kusta ini hanya satu orang yang tahu ingat kepada pribadi Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia tahu bersyukur. Orang yang tahu bersyukur itu ditindaklanjuti dengan sebuah langkah nyata. Dia berlari dikatakan dengan memuliakan Allah, mulutnya bersyukur kepada Allah dengan suara nyaring dikatakan. Ketika dia ada di hadapan Yesus, dia tersungkur di depan kaki Yesus, lalu dia mengucap syukur kepada Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Luar biasa. Orang yang tahu bersyukur ini adalah pribadi yang sangat dihargai oleh Yesus. Sehingga di dalam ayat 17 dikatakan lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Di mana mereka?
Ini sebuah pertanyaan yang Yesus ajukan. Kalau 10 orang ini telah sembuh, hanya 1 yang kembali, hanya 10%-nya yang kembali untuk tahu bersyukur kepada Tuhan. Yang 90% 9 orang itu sudah lupa kepada pribadi yang telah menyembuhkan dia. Terus Yesus lanjutkan sebuah pernyataan seperti ini di ayat yang ke-18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Selain orang asing ini. Orang Samaria dianggap orang yang tidak kenal Tuhan. Orang Samaria dianggap orang yang sudah jauh dari Tuhan. Tetapi mereka adalah orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Banyak orang yang menganggap diri begitu kenal Tuhan, begitu mengasihi Tuhan, tapi dia seringkali menjadi pribadi yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Nah, hari ini, biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan yang kita dengar, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat Allah di masa sekarang ini? Ketika kita bicara tentang kehidupan yang kita jalani hari demi hari, hidup itu tidak lepas dari segala pergumulan di dalam. Segala persoalan demi persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Pada waktu kita berada dalam kondisi yang terjepit, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang menderita karena sakit penyakit, dalam keadaan ketika kita kesusahan secara ekonomi, kita berseru kepada Allah, kita berdoa kepada Tuhan. Lalu ketika kita sudah berseru berdoa kepada Tuhan, kita mohon Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan lepaskan saya dari segala kesulitan ini. Tuhan itu mendengar setiap seru doa kita. Tuhan itu mendengar setiap teriakan kita ketika kita berdoa berseru kepada Dia. Dan Tuhan itu sanggup, Dia berkuasa untuk menolong, membebaskan kita. Tinggal persoalannya, apakah ketika Tuhan sudah tolong kita, sudah menyembuhkan kita, sudah memulihkan kita, kita tahu bersyukur kepada Dia. Banyak kali umat Tuhan itu gampang sekali untuk berjanji, mengucapkan janji demi janji di hadapan Tuhan. Saya ingat ada sebuah cerita, seorang bapa bersama dengan anaknya, karena sudah lama tidak pernah pergi berekreasi bersama dengan anaknya. Jadi suatu kali dia mengambil kesempatan karena di daerah di mana dia tinggal itu ada pasar malam. Di dalam pasar malam itu ada juga tempat arena bermain anak-anak. Dan salah satu tempat bermain anak-anak yang diadakan di pasar malam itu adalah permainan kincir, di mana orang yang naik di kincir itu akan berputar. Jadi si bapak ini bilang kepada anaknya, "Nah, kita sudah lama nggak naik kincir seperti itu. Gimana kalau sekarang kita naik sama-sama?" Oh, anaknya senang sekali. Dia bilang, "Papa baik banget ya. Udah lama Papa nggak sama dengan saya untuk bermain naik kincir seperti itu." Dan ini kesempatan, lalu mereka berdua naik. Wah, senang sekali. Muter. Lagi enak-enaknya muter. Kincirnya macet loh. Jadi ketika sedang berputar kincirnya macet, dan pas macetnya itu si bapak dengan anak ada di atas. Wah, kaget mereka. Kaget setengah mati. Gimana ini? Risikonya terlalu besar. Kalau kita paksakan turun, bisa bahaya. Lalu si anaknya dengan agak panik dia bilang kepada bapak, "Pak, gimana supaya kita bisa turun dengan selamat?" Bapaknya bilang, "Nak, tenang, Papa mau berdoa kepada Tuhan." Lalu dia berdoa, "Tuhan, saat ini kami dalam bahaya. Tuhan tolong, selamatkan kami untuk bisa turun kembali dengan selamat di bawah. Kalau Tuhan tolong, bebaskan saya janji Tuhan. Saya janji dengan Tuhan bahwa saya akan semakin mengasihi Tuhan. Saya akan menyerahkan seluruh hidup saya untuk hidup dekat dengan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan setiap saat."
Lalu anaknya waktu mendengar doa Bapak seperti ini, anaknya tanya setelah bapaknya selesai berdoa, "Pak, tadi saya dengar janji Papa itu luar biasa dengan Tuhan. Papa bilang akan tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh, melayani Tuhan setiap saat. Benar gak Pak seperti itu?" Lalu bapaknya bilang, "Shh, jangan keras-keras ngomongnya. Nanti Tuhan dengar. Papa kan doa seperti itu, janji seperti itu karena kita dalam bahaya. Nanti kalau kita sudah turun ke bawah, sudah selamat, beda lagi." Dan jangan-jangan apa yang diucapkan oleh Bapak ini seringkali kita lakukan dalam hidup kita. Waktu kita terjepit, kita gampang sekali mengucapkan janji-janji kita kepada Tuhan sebagai ucapan rasa syukur kita. Tapi ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan, seringkali kita lupa segala sesuatu. Seringkali kita tidak ingat apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Kita menjadi pribadi yang tidak tahu bersyukur. Jadi ketika seorang itu tahu bersyukur, dia harus wujud nyatakan itu melalui apa? Melalui dia datang kepada Tuhan. Dia tahu pribadi yang telah menolong dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia datang kepada Tuhan. Hidup semakin dekat Tuhan, hidup semakin mengasihi Tuhan, dan hidup yang memuliakan akan nama Tuhan. Melalui apa dia wujudkan rasa syukurnya kepada Tuhan? Melalui kehidupan dia, lewat perbuatan dia. Kehidupannya semakin mau menyenangkan hati Tuhan. Di dalam hal dia berkata-kata pun, dia berkata-kata kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan akan nama Tuhan. Jadi sebuah perubahan besar akan terjadi dalam hidupnya sebagai wujud rasa syukur dia kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi melalui sebuah tindakan, perbuatan nyata yang dia tunjukkan itu. Amin firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami telah dengarkan pemberitaannya pada malam ini. Biarlah melalui kisah 10 orang kusta, hanya satu orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan dia kembali. Dia berlutut di hadapan Tuhan dan mengucap syukur. Tuhan, biarlah setiap kami pun boleh hidup sebagai pribadi anak Tuhan yang tahu bersyukur ketika Tuhan sudah menolong kami. Lewat sebuah tindakan nyata sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Hidup yang semakin mengasihi Tuhan, hidup yang mau melayani Tuhan dengan sungguh di setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Saudara sekalian, demikian telah kita dengarkan firman Tuhan dan juga kita telah memuji Tuhan, berdoa. Sebentar lagi kita akan mengakhiri persekutuan pada malam ini. Kiranya dalam hidup kita senantiasa bersyukur dan bersukacita karena Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita, telah begitu menyelamatkan kita dan menuntun kita di jalan kehidupan. Kita akan naikkan pujian penutup dengan judul Hitung Berkat-Mu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia.
Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Demikian persekutuan doa malam ini telah usai, saudara sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.